Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue mau membahas 3 pertandingan. Yang pertama gue mulai dulu dari Chelsea. Chelsea bertandang ke markas Bournemouth. Eh, Mereka turun dengan banyak pemain cedera kayak si Fofana, Chalobah, Lavia, Reece James, Nkuku, Chukwuemeka, Badiashile, bahkan sampai Broha pun cedera. Terus si siapa? Madueke nggak dibawa, Caicedo juga nggak dibawa, cedera ringan. Jadi begitu banyak pemain yang absen dari Chelsea. Nah, sehingga kalau kalian lihat starting eleven-nya itu cukup menyedihkan. Ya Robert Sanchez oke, di penjaga gawang. Thiago Silva dengan Disasi ya oke lah. Di kiri Colwill dipaksakan di back kiri padahal bukan posisi aslinya. Terus Malo Gusto di kanan. Ya Malo Gusto ini apa ya, terlalu textbook. Tidak ada kreativitas yang coba dia bangun dari otaknya. Jadi mainnya begitu, passing ke belakang, lari-lari, larinya pun terbaca, larinya begitu textbook. Terus di tengah ada Enzo, sebagai playmaker ditopang oleh Gallagher dan Ugo Chukwu. Namanya susah banget. Di depan ada Mudryk sebelah kiri, Sterling kanan, dan juga Nicholas Jackson. Nah, gini, Chelsea itu PR-nya apa sih sebenarnya? PR-nya adalah kreativitas. Mereka tidak ada pemain yang punya daya imajinasi. Lalu lihat Sterling, Mudryk, ini duanya yang ujung-ujungnya dribble, 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 dribble. Nicholas Jackson, ya lu lihat aja bagaimana finishing dia begitu buruk. Enzo bukan playmaker, dia tidak bisa dipaksa. Terbukti tadi malam cukup jelek mainnya sebagai playmaker. Gallagher nggak ada kreativitas. Ugo Chukwu ini DM, jadi nggak bisa ngarepin dia juga. Nah, sehingga apa? Ya mereka nyaris gimana, kesulitan menghadapi Bournemouth. Ya Bournemouth ini bukan bertahan, bukan parkir bus juga, enggak. Mereka berapa kali justru mendapatkan peluang-peluang emas. Si Robert Sanchez itu jadi man of the match, by the way, di Footmob ya. Di Footmob. Jadi kalau kiper ratingnya paling tinggi, artinya tim lu diserang terus. Ya kan? Tim lu justru bahaya. Tim lu justru pemain-pemainnya yang lain ini tidak menciptakan peluang atau bisa menciptakan gol, sehingga kiper yang harus menjadi rating tertinggi. Nah, ini yang bahaya bagi Chelsea. Dan dengan permainan seperti tadi, gue sih nggak yakin mereka bisa masuk Eropa. Minimal Europa League gue nggak yakin. Ya, dan mereka itu sekarang di peringkat 14. Ya 13-14 lah dengan United. United 13, mereka 14. 5 poin dari 5 laga. Ini sangat buruk ya. Starter sangat buruk bagi Pochettino, hanya menang 1 kali. Lawannya pun Luton Town. Kita lihatlah bagaimana Pochettino nanti, mungkin dengan pemain-pemain yang cedera itu sudah balik, mungkin akan sedikit lebih baik. Tapi gue nggak lihat mereka sampai Eropa atau Champions League, apalagi itu terlalu jauh ya. Terus kedua, Arsenal. Arsenal menang 1-0 berhadapan dengan Everton. Si Arteta melakukan rotasi, David Raya diberikan kesempatan sejak awal sama Fabio Vieira. Fabio Vieira dimainkan sejak awal, sisanya sama. Saka, Nketiah lagi, Martinelli kiri, Gabriel, Zinchenko, Ben White di tengah, Odegaard, Declan Rice, sama. Nah, for your information, Arsenal ini belum pernah menang di Goodison Park sejak 2017, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu. Jadi sebenarnya target Arsenal di pertandingan ini bukan main bagus, tapi menang. Karena itu yang mereka sulit dapatkan di 6 tahun terakhir. Ya kan? Kayak dikutuk ibaratnya. Jadi menurut gue tidak mau nilai Arsenal di pertandingan ini, oh mereka kurang kreatif. Enggak, karena Everton pun itu semua diparkir sama mereka. Pesawat diparkir, tank diparkir, bus diparkir, semua. Mereka menumpuk banyak sekali pemain di belakang. Sehingga ya lawan siapapun pasti akan kesulitan. Tim besar menghadapi Everton dengan permainan kayak tadi itu pasti akan kesulitan. Kecuali tim besar itu punya seorang Haaland yang eksepsional. Dapat umpan setengah peluang bisa jadi gol. Nah, ini Arsenal tidak punya. Arsenal punyanya Nketiah. Dia butuh 2 peluang untuk dapat 2 peluang untuk bisa shot on target. Itu bedanya. Kalau Haaland seperempat peluang untuk jadi gol,
Nketiah dapat 2 peluang untuk 1 shot on target, belum tentu gol. Nah, yang menjadi kerugian Arsenal, kalau gue bilang Martinelli cedera menit 24, sehingga kedalaman squad pelapisnya ini kan Trossard masuk kan. Nah, ya kalau Martinelli cedera ini akan cukup merugikan bagi Arsenal. Karena kedalaman squad mereka tidak begitu baik, terutama di depan. Tidak banyak pilihan juga yang mereka bisa dapatkan di situ. Paling Reiss Nelson, tapi Reiss Nelson ini masih kasar juga, masih sangat muda, jadi nggak bisa diharapin. Ya, jadi kita lihatlah update nanti Martinelli seperti apa. Yang jelas, ini kemenangan yang penting bagi Arsenal. Golnya juga keren, 1-2 sentuhan passing, dan yang penting 3 poin. Karena mereka terbuktikan sulit mendapatkan poin di Goodison Park. Sean Dyche apalagi kan pelatihnya, kita tahu Sean Dyche seperti apa. Dan mereka sekarang di peringkat 4, poinnya sama dengan peringkat 2-3 Tottenham Hotspur, Liverpool. Jadi ini persaingan di 4 besar ini sudah mulai kelihatan petanya ya. Man City, Tottenham, Liverpool, Arsenal, mungkin Brighton yang mengintip di bawahnya. Nah, ini kita lihat nih, semakin seru, semakin mulai terpeta-peta kekuatannya seperti apa, dan kita lihat siapa yang paling konsisten. Dan feeling gue sih ya ujung-ujungnya Manchester City. Cuman gue harap sih ada kejutannya. Nggak seru juga kalau City terus tiap tahun juara. Oke, kita ke pertandingan terakhir, Real Madrid Sociedad. Real Madrid ini turun dengan 4-4-2 Diamond seperti biasa. Kepa, Alaba, Rudiger, Fran Garcia, Carvajal. Di tengah Tchouaméni, Kroos, Bellingham dengan Valverde. Dan di depan Rodrigo dengan Joselu. Gini, apakah ini termasuk ugly win 2-1? Secara skor mungkin orang bilang ugly win, cuman gue bilang tidak. Ya, karena kategori ugly win menurut gue, lu tidak bermain baik, lu tidak menguasai pertandingan, lu tidak create peluang, lu lawan lu lebih banyak pegang bola, lawan lu lebih create banyak peluang daripada lu, tapi lu yang menang. Kayak contoh MU Wolves, itu ugly win. Nah, ini tidak, karena Real Madrid create banyak peluang. Real Madrid kontrol pertandingan juga, jadi tidak fair kalau kita bilang ugly win. Mungkin secara skor ya tipis, cuman itu juga ada peran dari Alex Remiro yang bermain kayak Superman di pertandingan kali ini ya. Dia melakukan 8 save total. Nah, tapi bukan ugly win, tapi Real Madrid kelihatan ada kelemahan di sini, dan itu dieksploitasi pada saat lawan Celta Vigo pun demikian. Yang diungkapkan oleh Real Sociedad kembali, yaitu apa? Real Sociedad itu di babak pertama itu sangat mengancam, tapi mereka mengancam hanya dengan 2 variasi. 1, shots dari lini kedua. Kubo sering melakukan itu, dia coba cari, dia coba cut inside, shoot. Itu tidak ada yang nutup. Yang kedua, itu crossing, tapi bukan ke Oyarzabal sebagai striker, tapi sebagai pemain-pemain lain yang muncul dari second line. Contoh golnya Barrenetsia itu. Si Rudiger itu tertarik dengan Oyarzabal. Nah, Bare ini dia masuk dari second line. Tidak ada yang mengikuti. Carvalho tetap telat untuk tutup. Tchouaméni tidak ikut. Sehingga terjadilah gol tersebut. Itu pun Kepa sudah melakukan save yang luar biasa. 2. Ya. Masih kejebolan. Mikel Merino pun dapat peluang yang sama. Kubo pun berapa kali cut inside. Nah, ini yang menjadi PR bagi Real Madrid. Lawan lu itu Real Sociedad. Kalau lawan lu misalkan di Liga Champions nanti ketemu Napoli, terus nanti ketemu Barcelona, nanti ketemu Atletico. Kalau hal kayak gini nggak bisa diperbaiki oleh Ancelotti, ini bisa menjadi kelemahan bagi Real Madrid. Ya, terutama di lini defense di awal-awal. Mereka kelihatan belum panas, lini defense-nya diuji, dan di situ kelihatan koordinasinya buruk. Ya kan? Beruntung Sociedad golnya yang kedua itu dianulir, sehingga tidak membuat Real Madrid ini semakin kesulitan untuk bisa comeback. 1-0 di babak pertama, di babak kedua mereka lebih ngegas, baru kelihatan. Serangan pertama langsung jadi gol efektif, set play yang luar biasa, umpan-umpanan. Valverde melakukan shooting yang jarang kita lihat lagi, ya kan? Sudah jarang Valverde melakukan shooting seperti itu, gol seperti itu, kecuali kemarin dengan Uruguay. Dan setelah itu Real Madrid lebih ngerem, ibaratnya mereka membiarkan Real Sociedad datang. Itu mungkin strategi, sengaja. Oke, kita bermain reaction aja. Kita tes nih Real Sociedad mainnya seperti apa. Dan Real Sociedad ketika pegang bola, mereka tidak mengandalkan counter. Di situ mereka kesulitan, mereka tidak ada kreativitas. Ya, jadi strategi Real Madrid ini berhasil. Mereka curi 1 gol, membiarkan Real Sociedad datang. Mereka lebih bermain counter dan terbukti mendapatkan gol kedua. Ya kan, lewat heading.
dari Joselu, dan ini memang harus lebih sering dilakukan. Kalau Real Madrid punya striker seperti Joselu yang kuat dengan bola-bola atas, lakukanlah lebih banyak crossing. Ya, crossing yang akurat, dan itu kemarin dilakukan Fran Garcia cuman sekali dan langsung jadi gol. Nah, ini harus lebih diseringin lagi karena Joselu memang kuat di bola-bola udara. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Ya, dan setelah itu Joselu langsung ditarik keluar, Modric masuk, dan di situ Real Madrid lebih main reaktif, dan kelihatan yang seperti tadi gue bilang, Real Sociedad tidak ada kreativitas dan nyaris tidak ada peluang lagi di babak kedua, terutama di akhir. Dan Real Madrid justru mendapatkan beberapa kali counter yang cukup berbahaya. Bellingham hampir cetak gol, tapi dia Remiro kembali mampu melakukan save. Dan ya overall menurut gue layak menang. Carvajal main luar biasa. Ya walaupun Fran Garcia yang jadi man of the match karena 2 assist, tapi Carvajal menurut gue outstanding permainannya tadi malam. Jude Bellingham tidak cetak assist, tapi perannya di lini tengah tadi malam memang ini luar biasa. Dia ball recovery-nya baik, dia juga melakukan beberapa kali meng-create peluang, itu luar biasa. Jadi tidak fair kalau kita menilai Bellingham main bagus atau tidak itu hanya dari cetak gol. Kita harus lihat perannya di lapangan seperti apa, dan tadi malam luar biasa walaupun dia tidak cetak gol maupun assist ya. Dan Real Madrid sekarang berada di peringkat 1 sementara dengan 15 poin sempurna dari 5 pertandingan dengan 10 gol, 3 kebobolan. Ya not bad lah sejauh ini, selama mereka menang-menang terus it's okay. Yang menjadi problem adalah jangan sampai kesalahan-kesalahan yang mereka alami terutama di defense ini terulang lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena itu akan sangat berbahaya ketika bertemu dengan tim yang lebih kuat lagi kayak Barcelona maupun Atletico, itu akan berbahaya. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.